Yang pertama, saya harus menjelaskan posisi saya saat itu. Saya bersama 11 teman seangkatan, kami 12 orang. Saat itu kami sebagai novice. Sebagai novice. Ya, masih unyu-unyu lah. Lalu, kemudian, momennya saat itu adalah perayaan 50 tahun OSA berkarya di tanah Papua. Oke. Oke. Lalu, beliau sebagai pimpinan tertinggi Ordo Santo Agustinus, sebutannya dalam Ordo disebut Prior Jenderal, yang berdomisili di Kuria di Roma. Biara kami langsung di samping tembok Vatikan. Beliau datang dari Roma dalam kapasitasnya sebagai Pater Jenderal ke Sorong. Dengan beberapa tamu lain dari Belanda, dari Australia, Filipina, dan lain-lain. Lalu saya sebagai novis yang dalam tanda petik berasal dari daerah, dari NTT, dari Flores, yang memiliki budaya dan penghormatan kepada imam, apalagi pimpinan begitu sangat luar biasa. Waktu itu saya agak ragu dan agak canggung untuk mendekati beliau karena bawa konsep dari Flores. Wah, saya mulai berpikir, bisakah tidak saya yang statusnya sebagai novis ketemu dengan pimpinan tertinggi, pimpinan Hmm. OSA seluruh dunia. Tapi apa yang terjadi? Puji Tuhan, ketika beliau tiba di biara pusat kami di Tagaste, kebetulan kami novisiatnya langsung di biara pusat, kita menyambutnya, kita bersalaman, lalu memperkenalkan diri. Beliau dengan keramahannya sebagai seorang bapak, menjabat tangan kami dan memeluk kami satu persatu dengan Oke. senyumnya yang sangat manis. Hmm. Saya sebagai novis merasakan, wow, ini pelukan seorang ibu, seorang bapak yang luar biasa. Hmm. Dalam sekali untuk saya maknanya. Kemudian, lebih dari itu, saya yang statusnya masih novis, bisa duduk makan satu meja makan dengan beliau. Kami para novis, gabung dengan para imam lain, para frater lain, dengan tamu-tamu itu kita makan di satu meja makan. Itu. Lalu Oke. momen lainnya adalah kebetulan saat itu dalam rangka HUT OSA di Tanah Papua menyelenggarakan seminar sehari di Aula SMA Santo Agustinus Sorong. SMA itu dulu kebetulan banyak saudara kita OSA yang berkarya di situ. Lalu beliau membawakan materi juga di seminar itu. Yang membuat saya terkesan pada saat beliau membawakan seminar, satu, kerendahan hatinya. Yang kedua, kesederhanaannya. Yang ketiga, senyumnya yang khas itu. Hmm. Setiap memaparkan materi selalu disertai dengan senyum. Yang membuat saya terpikat dan terpesona dengan beliau. Nah, lalu selesai perayaan HUT OSA di Tanah Papua yang puncaknya perayaan Ekaristi bersama Uskup Monsinyur Hadi Sumarto di Gereja Katedral Sorong. Selanjutnya beliau mengadakan kunjungan visitasi ke komunitas-komunitas OSA yang ada di pedalaman. Dua paroki yang dikunjungi saat itu sungguh-sungguh pedalaman 2003 itu, yakni paroki Santo Yosef Ayawasi dan paroki Santo Yosef Senopi. Hmm. Secara administratif, kedua paroki itu satu yang Senopi berada di Kabupaten Tamrau, yang Ayawasi berada di Kabupaten Maibrat. Sekarang Provinsi Papua Barat Daya dua-duanya. Dan beliau berkunjung ke sana, nginap di sana, Oke. berjumpa dengan anak-anak di pedalaman, yang kala itu pastorannya masih sangat sederhana, rumah-rumah masyarakat masih sangat sederhana, belum ada satupun mobil atau motor yang masuk, sarana transportasi satu-satunya pesawat kecil kala itu.